Berbuakso at sawitur warenium borgu dewa sidiamahi Dionah porocu dayat Om narayanu yawidem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Biantara Suci Om kesama Dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Asal-usul nama Bali selengkapnya dalam Bali Story.
Jajaran Ditreskrimum Polda Bali amankan puluhan telepon genggam bermerek hasil curian dari 4 sindikat pencuri. Menyambut Hari Bayangkara, Polda Bali menggelar lomba video pendek yang diikuti oleh seluruh kesatuan wilayah di bawahnya. Masjid Al-Hikmah Denpasar Bali, masjid yang ornamen gapuranya penuh ukiran khas Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Nah, siapa yang tak kenal Pulau Bali? Tak hanya terkenal di Indonesia, keindahan alam dan budaya Bali sudah tersohor hingga ke mancanegara. Namun belum banyak yang tahu bagaimana Pulau Bali ini terbentuk dan asal-usul nama Bali sendiri. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Menurut legenda, Pulau Bali dahulu merupakan daratan yang menyatu dengan Pulau Jawa. Akan tetapi hingga saat ini para ahli belum dapat mengetahui sejak kapan kedua pulau ini kini terpisah. Menurut beberapa sumber dari kitab Usana Bali dan Babat Manik Angkeran, Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah kala itu akibat meditasi yoga dari Ida Empu Bekung atau yang lebih dikenal dengan nama Dang Hyang Sidimantra, yang merupakan seorang Brahmana atau pendeta asal Kerajaan Daha, Jawa Timur. Menurut cerita, Dang Hyang Sidimantra memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran memiliki kebiasaan bermain judi. Namun karena sering kalah judi, akhirnya Manik Angkeran mempunyai banyak hutang dan akhirnya meminta tolong kepada sang ayah. Merasa kasihan dengan putranya, Dang Hyang Sidimantra memohon bantuan kepada Naga Basuki yang berada di Gunung Agung. Dengan membunyikan genta, Dang Hyang Sidimantra membangunkan sang Naga Basuki yang kemudian memberikannya beberapa keping emas. Pertemuan antara Dang Hyang Sidimantra dan Naga Basuki diketahui oleh putranya Manik Angkeran. Karena didorong kegemaran berjudinya, Manik Angkeran kemudian datang sendiri memohon emas kepada sang naga. Melihat ekor sang naga yang bermahkotakan intan dan beralaskan emas, muncul sifat jahat dari Manik Angkeran. Saat sang naga lengah, Manik memotong ekor Naga Basuki. Lalu Naga Basuki marah dan menyemburkan api hingga membunuh Manik Angkeran. Mengetahui putranya tewas, Ida Empu Bekung memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Permintaan itu dituruti sang naga, asalkan Empu Bekung dapat mengembalikan ekornya. Lalu, ekor sang naga pun dapat kembali seperti semula dan Manik Angkeran dihidupkan kembali. Setelah hidup, Manik Angkeran diserahkan kepada sang Naga Basuki untuk mengabdi di Gunung Agung. Ida Empu Bekung kemudian kembali ke Kerajaan Daha dengan meninggalkan Manik Angkeran di kaki Gunung Agung. Saat tiba di Tanah Genting, Ida Empu Bekung teringat kembali akan sifat gemar berjudi Manik Angkeran. Untuk mencegah Manik Angkeran kembali ke Daha dan berjudi, melalui sebuah meditasi yoga, goresan tongkat Ida Empu Bekung di Tanah Genting kemudian berubah menjadi perairan. Perairan tersebut kini dikenal dengan Selat Bali, yakni selat yang memisahkan Pulau Bali dan Jawa. Walaupun belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi bukti yang ada saat ini juga sulit dibantah. Di lokasi Dang Hyang Sidimantra beryoga, sebelum memisahkan Bali dan Jawa kini berdiri kokoh sebuah pura bernama Pura Segara Rupek. Pura Segara Rupek berlokasi di Taman Nasional Bali Barat, tepat di ujung Bali. Lokasi pura berjarak sekitar 2 km dari Pulau Jawa. Selain itu, keturunan Manik Angkeran yang disebut Ngurah Sidemen hingga hari ini pun masih berkewajiban menjadi pemangku di Pura Besakih di kaki Gunung Agung.
Sumber lain yakni beberapa penulis Eropa seperti Raffles, Heckman, dan Van Eyck juga membenarkan bahwa Bali dan Jawa dahulu adalah satu daratan. Namun menurut para penulis tersebut, terpisahnya Pulau Bali dan Jawa disebabkan oleh bencana letusan sebuah gunung berapi. Ketiga penulis menerangkan terpisahnya Bali dan Jawa terjadi pada abad ke-13. Raffles menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam tahun 1204 Masehi. Setali tiga uang dengan asal-usulnya. Kapan pulau berbentuk palu godam ini disebut dengan Bali tidak ada yang dapat memastikannya. Sumber-sumber historis belum memberikan informasi tuntas mengenai permulaan nama Bali. Ida Bagus Putu Bangli dalam buku Mutiara dalam Budaya Hindu Bali menguraikan tiga nama untuk Pulau Bali yakni Wali, Bali, dan Banten. Ketiga istilah memiliki makna yang sama yakni persembahan. Ketiga nama tersebut paling sering disebut dalam berbagai prasasti yang ditemukan. Dalam prasasti Belanjong yang berangka tahun 835 Saka, tertera kata Wali Dwipa. Prasasti Belanjong disebut prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Kata Bali untuk menyebut nama Pulau Bali juga ditemukan dalam prasasti Buahande, berangka tahun 1103 Caka. Sedangkan kata Banten untuk menyebut nama pulau ini ditemukan dalam prasasti Tengkulak A, berangka tahun Saka 945. Sebutan Banten ditemukan pula dalam kaitannya dengan nama Raja Bali Kuna yang ditemukan dalam prasasti Laggahan. Raja Bali ini bernama Paduka Batara Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang dapat diartikan Raja ibarat 8 dewa sebagai permatanya Pulau Banten. Bali, Wali maupun Banten memiliki arti yang sama yakni persembahan. Cerita perjalanan Maharesi Markandeya bersama ratusan pengikutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nama ini. Sesuai dengan petunjuk yang didapat, untuk dapat tinggal di Pulau Bali, Maharesi Markandeya harus melakukan upacara penolak bala yang disebut Pancadatu. Maharesi kemudian mengajarkan kepada pengikutnya dengan melakukan ritual penyembahan Surya 3 kali dalam sehari memakai alat-alat berbali atau sesajen yang mengandung 3 unsur meliputi api, air, dan bunga. Lama-kelamaan ajaran agama itu disebut dengan agama Bali dan nama Bali dipakai juga untuk menamai daerah tersebut. Dapat dikatakan asal nama Pulau Bali diartikan sebagai daerah yang melakukan segala sesuatu menggunakan berbali atau sesajen. Hal ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa warga Bali sangat identik dan tidak lepas dari sesajen dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk mencari bibit fruit carver yang profesional digelar kompetisi mengukir buah. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi.
In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Profesi sebagai fruit carver saat ini memang banyak diminati, khususnya di Pulau Dewata. Maka untuk mencari bibit fruit carver yang profesional, kompetisi mengukir buah pun diadakan oleh salah satu sekolah tinggi pariwisata yang ada di Pulau Bali. Unik dan menarik. Itulah yang terlihat dari hasil karya ukiran buah yang dibuat oleh peserta Fruit Carving Competition yang diselenggarakan oleh Senat Sekolah Tinggi Pariwisata Triatmajaya Bali. Beragam buah-buahan diukir menjadi sesuatu yang menarik sesuai dengan tema yang ditentukan. Secara garis besar, tema yang diangkat pada kompetisi ini ialah Trihita Karana dalam era globalisasi. Adapun subtema dibedakan berdasar kategori, yaitu keindahan bawah laut untuk peserta SMK dan seni tari Bali untuk peserta umum atau profesional. Itu sebenarnya maknanya adalah gimana kita saling berhubungan antar lingkungan, antar manusia, begitu. Itu di era globalisasi ini kan terjadi banyak kejadian-kejadian yang ini kita rangkum itu menjadi sebuah tema. Menurut saya sebagai ketua panitia memfasilitasi mereka yang generasi muda untuk mendapatkan sebuah sebuah tempat untuk lomba bagaimana menyalurkan bakat dan minat mereka sebagai fruit carver seperti itu. Total ada sebanyak 36 peserta dari 2 kategori pada kompetisi ini. Mereka pun hanya mendapatkan waktu selama 3 jam untuk membuat kreasi dari buah-buahan. Sesuai dengan tema yang ditentukan, para peserta pun tak menyanyiakan waktu untuk berkreasi. Beberapa peserta pun nampak berhati-hati dan teliti dalam mengukir buah. Persiapannya terutama ketenangan, karena ketenangan diperlukan saat perlombaan. Jika sudah senang, apapun yang kita akan ingin tuju pasti akan tercapai. Dan kedua, latihan dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan waktu yang ada sedikit pun. Kita membuat ikan yang melambangkan Trihita. Ada 3 juri yang dihadirkan untuk memberi penilaian di kompetisi ini.
2 di antaranya adalah juri yang berasal dari Indonesia Chef Association Provinsi Bali dan 1 lagi merupakan dosen tata boga. Nah, tentunya berdasarkan tema awal dulu. Jadi temanya apa? Jadi kalau dia nuansa laut, ya mereka harus menampilkan nuansa laut untuk kelas SMK. Kemudian seni tari Bali untuk kelas umum. Jadi paling enggak mereka bisa menampilkan sesuai dengan harapan dari panitia. Jadi temanya itu. Kemudian yang kita lihat adalah tingkat kesulitan dari ukiran mereka 3 dimensi. Kemudian keserasian, proporsional. Kemudian tentunya karena ini akan ditempatkan, biasanya fruit carving itu ditempatkan dengan buffet ya. Tentunya food safety hygiene sanitasi itu tetap. Total hadiah yang diperebutkan pada kompetisi ini ialah sebesar 6,5 juta rupiah. Selain itu juga beberapa hadiah menarik lainnya juga diberikan pada tiap juara dari masing-masing kategori. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Jajaran Ditreskrimum Polda Bali amankan puluhan telepon genggam bermerek hasil curian dari 4 sindikat pencuri. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Ya, kembali di NET Bali, jajaran Ditreskrimum Polda Bali amankan puluhan telepon genggam bermerek hasil curian dari 4 sindikat pencuri. Rencananya telepon genggam ini akan dijual secara online. 4 pelaku sindikat pencurian telepon genggam diringkus jajaran Ditreskrimum Polda Bali. Berawal dari tertangkapnya tersangka BDN di sebuah restoran cepat saji di Sesetan Denpasar pada 6 Juni lalu. BDN yang berperan sebagai penadah sudah menjadi target polisi. Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 33 telepon genggam bermerek hasil curian yang sudah dikemas rapi dan rencananya akan dijual secara online. Mereka memodifikasi karena handphone seperti iPhone 6 atau iPhone 7 Plus ini kan mereka dalam keadaan terlock.
mereka kemudian mencari orang yang mampu untuk membuka locknya sehingga mereka menginstal ulang daripada handphone itu. Kemudian mereka membelikan box baru. Namun box baru ini tanpa sertifikasi tentunya, ini box ilegal. Kemudian baru mereka jual secara online dan harga yang lumayan tinggi lah harganya. Polisi juga menahan 3 tersangka lainnya, yakni GDT yang berperan sebagai pelaku pencurian, serta LPK dan SN yang berperan membantu penjualan barang-barang tersebut. Barang-barang curian tersebut didapatkan dari berbagai wilayah di Kuta. Keempat tersangka dikenakan pasal 365 dan 408 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Polsek Denpasar Barat amankan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Dari kelima tersangka dan penada ini, petugas mengamankan 7 unit sepeda motor hasil curian. Tertangkapnya 5 orang jaringan pencurian kendaraan bermotor ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang curiga pada pengendara beserta motor yang dikendarai salah satu tersangka. Berdasarkan laporan tersebut, tim Opsnal Polsek Denpasar Barat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ajat salah satu penada. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian berhasil mengamankan 3 penada lainnya, yakni JN, SU, serta 1 orang tersangka NP yang berperan sebagai pelaku pencurian. NP yang bekerja di salah satu jasa transportasi wisata ini berhasil ditangkap petugas pada 2 Juni lalu. Saat melakukan aksi di beberapa wilayah, NP bekerja sama dengan tersangka DE, namun petugas belum berhasil menangkap DE. Yang diajak kerjasama ini sama-sama pemetik di Lumajang, di bawah pimpinan Panit 1, Pak Sepeng, berangkat ke Lumajang, namun sampai di sana mungkin sudah dapat info dia bahwa temannya ketangkep, jadi dia kabur. Selain itu, petugas juga masih melakukan pemburuan terhadap 2 penadah lainnya, yakni AG dan H. Sementara dari tersangka pencurian dan penada tersebut, petugas berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor beserta STNK dan plat kendaraan palsu yang sudah dijual kepada penada berkisar 2 hingga 3 juta rupiah. Akibat perbuatannya, jaringan curanmor ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga sudah mulai mudik ke kampung halaman. Seperti yang terjadi di Pelabuhan Barang PPI Sangsit, pemudik nekat melalui jalur ini meski sudah ada pelarangan. Pasca pelarangan oleh otoritas Pelabuhan Kelas 3 Buleleng, bagi warga yang ingin menyeberang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ikan Sangsit, suasana pelabuhan masih berjalan normal. Senin pagi masih saja ada pemudik yang nekat menyeberang dengan menumpang kapal barang melalui PPI Sangsit. Sebagian besar pemudik menyeberang untuk tujuan ke Pulau Sapeken Madura dengan alasan waktu tempuh yang lebih cepat serta tarif yang lebih murah. Sapeken Madura. Kalau biasanya mudik, kenapa mendahului, Pak? Ini apa namanya? Padat. Padat. Nah, cuaca kayak begini gimana? Berani juga nyebrang lewat sini, Pak? Nggak takut resiko gitu ya? Udah biasa. Masih banyaknya penumpang yang membandel. Petugas pelabuhan mengaku kewalahan melakukan pengawasan. Petugas pelabuhan juga telah bekerja sama dengan Polair dan TNI Angkatan Laut untuk menindak tegas para penumpang serta nakoda kapal yang melanggar peraturan. Penumpang diharapkan menaiki kapal dari pelabuhan resmi di Celukan Bawang. Terkait dengan arus penumpang mudik lebaran ini, kita masih siaga dan petugas kita memberangkatkan kapal sesuai manifestnya, yaitu kapal barang yang sesuai peruntukannya mengangkut barang bukan mengangkut penumpang. Nah, terkait dengan lonjakan penumpang, kita sementara arahkan ke Celukan Bawang dulu, karena di situ ada perintis. Sementara di sini belum ada perintis, kedepannya kita berupayakan koordinasi dengan Pemkab agar ada kapal perintis. Penyeberangan dari PPI Sangsit ini menggunakan kapal barang dengan kapasitas angkut hanya sebesar 5 ton. Serta seringnya cuaca buruk di lautan, maka akan membahayakan bagi para penumpang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, menyambut Hari Bayangkara 1 Juli nanti, Polda Bali menggelar lomba video pendek yang diikuti oleh seluruh kesatuan wilayah di bawahnya. Diharapkan dari lomba ini bisa dihasilkan sebuah karya yang bisa memberikan pesan moral sesuai temanya, yaitu Bayangkara Penjaga Pulau Dewata.
merusak generasi muda penerus Pulau Dewata ini. Belum lagi dengan semakin maraknya aksi premanisme. Menjadi personil Polri tidak saja dituntut menjadi penegak hukum serta penjaga keamanan wilayah. Namun ternyata personil kepolisian juga dituntut untuk bisa beradegan layaknya aktor profesional. Seperti yang terlihat pada lomba film pendek antar Polres Sepolda Bali, mereka pun bersaing untuk menghasilkan karya terbaik. Jumat siang berlokasi di Sinema 21 Mall Bali Galeria, Kapolda Bali beserta jajaran Sepolda Bali menyaksikan video pendek hasil karya para personilnya. Sebanyak 9 karya video dari masing-masing Polres ditayangkan, dan video yang sudah masuk nominasi 3 besar dinilai oleh Kapolda dan Wakapolda Bali selaku juri kehormatan. Sebelumnya 9 video tersebut sudah dinilai untuk menentukan 3 besar oleh 3 juri dari Net TV, SCTV, dan Kabid Humas Polda Bali. 3 besar tersebut adalah video pendek dari Polresta Denpasar, Polres Tabanan, dan Polres Kelungkung. Kapolda Bali sangat mengapresiasi hasil karya para personil tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah video tersebut mampu mengantarkan pesan moral dan rasa aman kepada masyarakat. Bagaimana memunculkan polisi yang humanis, yang mungkin dengan tayangan video itu bisa memberikan edukasi dan bisa memberikan rasa aman. Yang paling penting itu rasa aman dan pesan-pesan moral sebagai petugas hukum. Jadi polisi bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi dia juga memberikan pesan moral, ada sisi-sisi yang humanis. Lomba video dengan tema Bayangkara Penjaga Pulau Dewata ini juga digelar salah satu bagian dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-71. Hasil karya terbaik nantinya akan diputar selama 1 bulan di Sinema 21 Mall Bali Galeria sebelum dimulainya pemutaran film. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Masjid Al-Hikmah, masjid yang ornamen gapuranya penuh ukiran khas Bali. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar. Pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Okejek dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah tas. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now you're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Meski umat muslim bisa dikatakan minoritas di Pulau Dewata Bali, namun kehidupannya berjalan berdampingan dan harmonis. Nah, salah satunya tercermin lewat keberadaan Masjid Al-Hikmah, mulai dari ornamen gapuranya yang penuh ukiran khas Bali hingga interiornya. Menampilkan ornamen ukiran khas Pulau Dewata Bali, Masjid Al-Hikmah berdiri kokoh di kawasan Kesiman, Denpasar, Bali. Sekilas gerbang bangunan masjid ini tampak serasi, tak jauh berbeda dari bangunan lainnya di Pulau Dewata. Yups, gapura tempat ibadah ini dibangun ala candi pintar, dengan menampilkan ukiran bunga ceplok dan kepala naga banda. Tak hanya gapura, interior masjid pun dihiasi dengan ukiran khas Bali, namun tetap bernuansa Islami. Beragam ukiran ini dikerjakan oleh para seniman lokal dengan dana swadaya dari umat muslim yang beribadah di sini. Masjid Al-Hikmah dibangun tahun 1978. Akulturasi budaya dalam bangunan tempat ibadah ini dianggap sangat penting oleh para pendiri masjid. Tak heran, masjid ini dijadikan simbol toleransi masyarakat Bali. Itu saking cintanya sesepuh kami dengan Bali ya. Hidup di Bali, makanya beliau punya prinsip di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Dan menyama beraya dengan masyarakat Bali itu kami sangat dekat. Tidak ada yang pernah saling terlukai, saling terusi, damai selalu di wilayah sini. Sama dengan masjid kebanyakan, interior lainnya juga mengadopsi budaya Timur Tengah, misalnya pada pintu dan jendela ini. Mengadopsi bentuk jendela khas Timur Tengah yang sangat lebar, lalu diisi dengan ukiran khas Bali yang mempunyai banyak rongga, ternyata bentuk jendela seperti ini sangat sesuai dengan iklim tropis Pulau Dewata Bali. Sehingga walaupun siang hari terik, bagian dalam dari masjid ini tetap terasa sejuk. Masjid Al-Hikmah bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Tak hanya umat muslim di Bali, biasanya masjid ini juga jadi tempat ibadah para pelancong berbagai daerah lainnya. Nah, selama Ramadan, masjid ini pun dipakai sebagai sarana pendidikan agama bagi anak-anak di kawasan Denpasar Timur. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Di bulan puasa saat ini, seluruh umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya umat muslim di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga melaksanakan. Nah, bagaimana nih saudara-saudara kita yang sedang berada di luar negeri menjalankan puasanya? Dan bagaimana pula ya keseruan mereka saat berbuka puasa. Dan saat ini kita akan terhubung dengan Jane Alstrand di Brisbane, Australia yang akan melaporkan kegiatan buka puasa di sana. Oke, silahkan Jane. Ya, Vera. Saat ini saya sedang berada di University of Queensland, Brisbane, Australia, di mana saat ini saya hendak melaporkan kegiatan buka puasa yang diadakan oleh warga Indonesia yang kebetulan sedang melaksanakan studi di Australia. Dan ingin tahu seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Untuk kaum muslim Indonesia yang berada di luar negeri, suasana bulan Ramadan akan terasa sangat berbeda. Apalagi jika sedang berada di negeri asing dan di tengah musim dingin pula. Seperti di kampus University of Queensland, Brisbane, Australia. Ternyata cuaca dingin pun tidak dapat meredam semangat para pelajar Indonesia untuk menjalankan ibadah puasa. Keseruan tampak dalam acara buka bersama yang dilakukan setiap hari di kampus. Mereka bisa mencicipi berbagai macam makanan, mulai dari masakan Indonesia, Timur Tengah, ataupun Malaysia. Secara rutin, para siswa Indonesia berkumpul menunggu waktu berbuka puasa bersama di Multi Faith Center, yaitu sebuah gedung yang disediakan oleh pihak kampus untuk memenuhi berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan agama para mahasiswa di Australia yang ternyata sangat beragam. Nah, untuk menu buka puasa, sama seperti di Indonesia, ternyata para pelajar di University of Queensland berbuka puasa juga dengan yang manis, terutama korma, buah-buahan, dan juga kue. Untuk menu masakan, ternyata masakan Indonesia justru paling ramai dicari. Hal ini terbukti saat menu bakso disajikan. Gedung Multi Faith Center langsung penuh, sampai orang antri ke halaman luar dan mereka rela antri meski di luar musim dingin demi semangkuk bakso hangat. Menurut Yulia Dewita, siswi dari Griffith University, bahwa cukup seru menjalankan ibadah puasa selama di Australia.
karena banyak tantangan saat menjalankannya. Tantangannya gitu ya berpuasa di Australia karena jadwal aktivitas kita itu tetap padat gitu, jadi tidak bisa berkurang gitu. Jadi kadang-kadang kita harus masuk kelas gitu, jadwal kerja gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadikan tantangan gitu. Kadang-kadang juga sudah waktunya berbuka, tapi kita masih ada jadwal, itu yang menjadikan tantangan. Tapi secara keseluruhan sih sebenarnya ya kita menikmati aja puasa di Ramadan. Setelah berbuka, para peserta langsung melanjutkan ibadah dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Melihat semangat para peserta untuk hadir, semoga acara buka puasa bersama seperti ini terus ada di Brisbane, Australia. Sehingga ikatan antar warga negara Indonesia yang sedang jauh dari kampung halaman bisa semakin erat. Jane Osran melaporkan untuk NET. Ya. Nah, sudah lihatkan liputannya. Kembali ke Vera di studio. Ya baik, terima kasih Jane Austran yang telah melaporkan langsung suasana buka puasa di Brisbane, Australia. Dan ternyata memang sangat menarik ya kehidupan warga muslim di sana. Oke, sekarang kita kembali ke Bali. Jelang lebaran, permintaan mukena khas Bali ternyata alami lonjakan. Dan salah satu mukena yang paling banyak dipesan adalah mukena dengan model songket. Perubahan tren fashion cepat dan dinamis, tak terkecuali tren fashion busana muslim, mukena salah satunya. Di Pulau Dewata Bali sedang tren mukena kombinasi kain tradisional, yakni gunakan songket Bali dengan corak dan motifnya yang khas. Kental akan nuansa tradisional, namun tetap elegan. Tak heran, sejak 2 bulan lalu, produsen mukena di Denpasar ini banjir pesanan. Yang menarik, peminatnya justru banyak datang dari luar Pulau Dewata, mulai dari Lombok, Sulawesi, Kalimantan, hingga Aceh. Kan banyak gini, songket-songket Bali biasanya kan dipakai hanya untuk kamben, biasanya kan gitu. Terus kita modif gimana songket Bali ini bisa dipakai buat mukena kelihatan lebih bagus gitu. Masih ada lagi nih, pilihan mukena trendy yang juga banyak diburu. Mulai dari mukena motif bunga dengan list brokat, hingga mukena lukis, siap diborong. Ya, lebaran mau mudik soalnya. Mau bawa oleh-oleh gitu Mbak ya? Mudiknya kemana ntar Pak? Ke Lampung. Ya, mukena Bali juga cocok untuk dijadikan oleh-oleh bagi yang tertarik. Harganya mulai dari Rp95.000 hingga Rp135.000. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Akibat krisis politik yang terjadi di Timur Tengah, Qatar terancam kehilangan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bayah Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika?
naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Bicara soal sepak bola internasional, tapi kali ini kita bahas masalah yang mengancam pergelaran Piala Dunia 2022. Akibat krisis politik yang terjadi di Timur Tengah, Qatar terancam kehilangan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Krisis politik di Timur Tengah dikhawatirkan berimbas pada penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Pekan ini dipimpin Arab Saudi, sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena diduga terkait pendanaan organisasi teror. Bukan tidak mungkin Arab Saudi dan Mesir yang merupakan negara langganan Piala Dunia menarik diri dari Piala Dunia 2022 nanti. Selain itu, salah satu dewan FIFA, Reinhard Greindl, menegaskan komunitas sepak bola dunia tidak akan membiarkan sebuah turnamen besar diselenggarakan di negara yang mendukung teror. Ada kemungkinan Qatar akan dipaksa mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun hingga saat ini FIFA masih dalam status mendukung penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Sebab jika dibatalkan, maka investasi besar yang sudah dilakukan seperti membangun 9 stadion baru akan menjadi sia-sia. Sepanjang sejarah, pembatalan sebuah negara menjadi tuan rumah pernah terjadi sekali. Pada Piala Dunia 1986, Kolombia mundur sebagai tuan rumah hanya 18 bulan jelang turnamen digelar karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Saat itu 3 negara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada langsung mencalonkan diri untuk menjadi pengganti. Saat itu Meksiko muncul sebagai pemenang. Namun dengan ukuran event Piala Dunia modern yang sangat besar, dipastikan hanya sedikit negara yang bisa mempersiapkan diri dalam waktu yang sebentar. Dengan Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia, artinya negara Eropa tidak dapat menjadi pengganti. Dan jika negara-negara Amerika menang bidding di tahun 2026, maka pilihan terakhir yang paling memungkinkan adalah menggelar Piala Dunia 2022 di Cina. Mengingat track record mereka yang sering menggelar event olahraga internasional seperti Olimpiade dan Asian Games. Kita beralih ke sepak bola Inggris. Nah, berhubung musim 2016-2017 Premier League udah selesai, tim Net Sport sudah memilih 3 pemain pembelian terbaik klub-klub Liga Inggris. Penasaran kan siapa saja mereka? Atau enggak, ada nggak sih jagoan kalian? So, check this one. Musim spektakuler Liga Premier Inggris 2016-2017 telah berakhir dengan menghadirkan Chelsea sebagai kampiun. Perjalanan semusim klub-klub Premier Inggris menghadirkan sejarah dengan aksi-aksi para pemain yang hijrah ke klub barunya musim ini. Kehadiran para penggawa anyar ini mampu mengangkat performa tim di atas lapangan hijau.
Di posisi nomor 3 datang dari klub yang berlokasi di barat laut Inggris, Manchester United. Bukan pemain termahal di jagat sepak bola Paul Pogba yang terpilih, namun Zlatan Ibrahimovic yang datang ke Old Trafford secara cuma-cuma karena kontraknya habis bersama PSG. Kehadiran Ibra di skuad asuhan Jose Mourinho musim ini jadi pembeda. Bersama MU, Ibra diikat kontrak selama setahun dengan opsi perpanjangan kontrak. Datang dengan usia 35 tahun bukan hal sulit bagi striker asal Swedia ini untuk tetap tampil kompetitif dan mencetak gol. Ia mampu membuktikan bahwa dirinya belum habis dengan lesakan 28 gol, serta 10 assist dari 46 kali main di semua ajang musim ini. Dan bukan Zlatan Ibrahimovic namanya jika tak mampu memberikan gelar bagi klub yang dibelanya. 1 piala Carling, 1 gelar Community Shield, serta 1 gelar Europa League jadi pemanis kesuksesan Manchester United memboyongnya musim panas tahun lalu. Tapi sayangnya kisah manis tersebut harus berakhir. Pasalnya manajemen MU sepekan ini baru saja mengumumkan akan melepas Ibra dan tak akan memperpanjang kontraknya. Di urutan nomor 2 datang dari rival abadi Manchester United, Liverpool. Dialah Sadio Mane. Penyerang asal Senegal ini adalah satu dari 6 pemain yang didatangkan Jurgen Klopp pada bursa transfer musim panas lalu. Mane diboyong The Reds dari Southampton dengan mahar 30 juta pounds atau sekitar 540 miliar rupiah. Dan secara instan memberikan dampak positif bagi skema permainan Klopp. Mengandalkan kecepatan dalam menyisir sisi sayap musuh, penyerang 24 tahun ini juga ikut berkontribusi 21 gol Liverpool musim ini dengan rincian 13 gol dan 8 assist dari 29 kali main. Tapi sayangnya musim Mane harus berakhir lebih cepat pasca cedera lutut yang didapatinya ketika bertanding laga derby Merseyside awal April silam. Padahal jika dirinya turun di lapangan membela Liverpool, jaminan rata-rata 2,3 poin akan dibawa pulang Reds per laganya. Tapi setidaknya dampak kontribusi Mane di Liverpool telah mengembalikan The Reds berlaga di ajang Liga Champions musim depan meski melewati jalur babak kualifikasi. Dan transfer pemain terbaik Premier League musim 2016-2017 jatuh ke tangan N'Golo Kante. Kante dinobatkan sebagai pemain pertama asal Prancis yang mampu menjuarai Liga Premier Inggris berturut-turut dengan klub yang berbeda. Harga 30 juta pound yang tembus Chelsea dari Leicester jadi angka yang sepadan dengan kontribusi Kante dalam membawa The Blues menjadi juara Premier League musim ini. Penampilan gemilang Kante dalam mengawali di tengah The Blues menghadirkan sejumlah prestasi pribadi musim ini. Penghargaan seperti PFA Player of the Year yang mengalahkan bintang-bintang Premier League lainnya, FWA Footballer of the Year, serta pemain Prancis terbaik yang bermain di luar negeri. Kepercayaan Anthony Conte untuk memplot gelandang metronom 26 tahun jadi jenderal lapangan tengah Chelsea terbukti jitu. Pasalnya, ia mampu torehkan 73% tackle atau 113 tackle sukses dari 154 percobaan, 83 intercept, dan lepaskan 2044 operan. Bahkan dirinya salah satu pemain Chelsea yang tak tergantikan musim 2016-2017. Selain transfer sukses, juga pasti ada transfer yang gagal atau bisa dibilang flop. Dan tim Netsport juga telah merangkum transfer flop di Premier League musim 2016-2017. Ini dia. Kebijakan transfer sebuah klub bisa jadi penentu baik buruknya performa sebuah tim dalam satu musim. Harga tinggi pun tak mampu menjamin jika sang pemain akan mampu berikan kontribusi terbaiknya. Tottenham Hotspur misalnya, keluarkan 42,9 juta pounds atau setara 738 miliar rupiah untuk datangkan pemain baru di awal musim ternyata belum mampu membawa mereka raih titel Premier League musim ini. Bahkan pemain kedua termahal mereka, Vincent Janssen, justru jadi salah satu rekrutan terburuk Premier League musim ini. Didatangkan dari AZ Alkmaar dengan label top scorer Eredivisie seharga 18,79 juta pounds atau 323 miliar rupiah, Janssen justru minim kontribusi bagi The Lily Whites. Diturunkan sebanyak 27 kali di Premier League, Janssen hanya mampu cetak 2 gol dan 2 assist bagi Spurs. Ia pun tercatat sebagai striker dengan efektivitas gol terburuk musim ini. Selanjutnya ada penjaga gawang Manchester City, Claudio Bravo. Datang dengan status penjaga gawang salah satu tim terbaik dunia, mantan kiper Barcelona tersebut justru jadi pesakitan di Etihad Stadium. Harga 15,3 juta pounds atau 263 miliar rupiah pun tak sepadan dengan kontribusinya bersama The Citizen. Bravo bahkan masuk sebagai kiper dengan rataan clean sheet terburuk di Premier League musim ini. Dengan hanya mampu 6 kali menjaga gawangnya bersih dari kebobolan dari total 22 kali penampilannya. Ia pun hanya unggul dari kiper Hull City, Eldin Jakupovic di posisi terbawah. Masih dari Manchester City, rekrutan termahal mereka di awal musim, John Stones pun masuk dalam rekrutan terburuk Premier League musim 2016-2017. Pemain 22 tahun yang didatangkan dari Everton seharga 47,26 juta pounds atau 813 miliar rupiah ini gagal total di musim perdananya bersama The Citizen.
Wilson pun tercatat sebagai bek dengan jumlah kesalahan bertahan yang berbuah gol terbanyak musim ini bersama bek Bournemouth Simon Francis. Rekrutan gagal juga terjadi pada Arsenal yang akhirnya gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya di era Arsene Wenger. Datangan Lucas Perez seharga 20 juta pounds atau setara dengan 298 miliar rupiah dari Deportivo La Coruna. Perez gagal buktikan kualitasnya di tanah Inggris. Catatan 17 golnya bersama Deportivo pun jauh menurun sejak tiba di Emirates Stadium. Sepanjang musim 2016-2017, Perez tercatat hanya mampu cetak 1 gol di Premier League saat Arsenal bermain imbang kontra Bournemouth. Penampilan kurang baik ini membuat Perez hanya dipercaya tampil sebanyak 11 kali di Premier League, di mana 9 diantaranya dimulai dari bangku cadangan. Lucas Perez pun masuk sebagai salah satu transfer terburuk Premier League musim 2016-2017. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace. While the rain is pouring upon the rooftop, you and me inside the blanket and the world stops. Your body on my body, yeah, your skin on my skin. Hallucinating, yeah, I'm bugging like I'm tripping. And then you tell me that you want me, you're feeling okay. You're going crazy for your daddy, I'm feeling the same way. And I can fathom right now the things that I wanna do. Now close your eyes, baby girl, let me cater to you. I unzip the bag to watch it fall, while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Boy, you know you're perfect from your head down to your feet. Don't be confused by my smile, as I ain't ever been more for real, and for real. So just turn down the light and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it all for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it all for me, for me, for me, for me now, girl. Yeah, the way you're teasing me with strawberry up all in your kiss. You're touching senses in me that I didn't know they exist. You were sugar to my heart and a freak in the night. Let me give it to you, baby, show you what I'm about. Let me rub this lotion on your body. Kiss you under your cherry. Your shoes at the door. Yeah, I'm ready for more. Now take it off, baby girl. You got Versace on the floor. Yeah, sing it. It's warming up. Can you feel it? It's warming
feel it, girl? It's warm and can you feel it, baby? It's warm and it's warm. Sing it, girl. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Oh, Versace on the floor. Hey, baby, take it out for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, take it out for me, for me, for me, for me now, girl. Versace.